sahabat BCA Live, perkenalkan nama saya Dr. Maria Adelia Purwaningrum, spesialis neurologi. Saat ini saya berpraktik di Eka Hospital MT Haryono. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Jadi memang paling betul waspada GBS yang berhubungan dengan pernafasan. Karena lumpuhnya atau kemampuan dari otot yang tidak berfungsi normal tadi kan naik ya dari bawah ke atas. Lama-lama bisa mengenai otot pernafasan dan mengakibatkan seseorang menjadi sulit bernafas sehingga muncul akhirnya gagal nafas, bahkan kematian walaupun mungkin jika ditangani sejak awal seharusnya tidak sampai demikian. Namun gejala-gejala lain yang mungkin bisa menjadi risiko adalah sulit menelan ketika menyerang saraf-saraf yang berfungsi untuk membantu kita makan gitu. Nah, kalau kita menjadi sulit menelan kadang bisa tersedak sehingga makanan itu justru masuknya tidak ke saluran pencernaan tapi masuk ke saluran pernafasan. Jadi muncul masalah-masalah baru yang lainnya. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa GBS ini sebenarnya penyakit yang mengapa ya kok bisa terjadi gitu ya, atau etiologi pastinya, penyebab utamanya kenapa ini bisa jadi GBS itu memang masih dalam penelitian. Tidak ada satu penyebab pasti yang bisa disebutkan. Maka dari itu memang agak sulit nih untuk mencegahnya. Meskipun GBS ini juga langka, jadi tidak semua orang bisa terkena atau mendapat penyakit GBS ini. Tapi secara umum karena GBS ini berkaitan dengan infeksi, tentu kita bisa melakukan pencegahan dengan menjaga tubuh kita agar terhindar dari infeksi seperti virus-virus gitu ya. Jadi bisa jaga makan, kemudian jaga kesehatan tubuh, juga jaga imunitas supaya kita tidak terkena infeksi di awal, di mana infeksinya ini nanti bisa berubah menjadi GBS. Jadi kalau misalnya kita merasakan keluhan yang sudah bertambah nih, awalnya ujung kaki saja, kemudian sampai ke paha, kemudian sampai naik, itu harus waspada, curiga ini suatu GBS. Nah, kalau menjadi jangka panjang seperti yang ditanyakan, itu namanya sebenarnya sudah bukan GBS lagi, karena GBS ini biasanya sifatnya akut atau dia ada timelinenya. Pada pasien-pasien pun, beberapa pasien yang tidak mendapatkan obat-obatan seperti IVIG atau imunoglobulin intravena atau dengan tata laksana plasmafaresis atau tukar cairan plasma darah, pasien bisa membaik sendiri apabila sistem imunnya sudah kembali menjadi baik gitu ya. Demikian yang bisa saya sharingkan atau bagikan tentang GBS. Apabila masih ada pertanyaan bisa bertanya kepada spesialis neurologi terdekat, atau kalau ada keluhan segera datang langsung bisa bertemu dengan dokter spesialis neurologi mengenai keluhan-keluhan yang berhubungan dengan saraf. Nah, salah satunya bisa datang juga ke Eka Hospitals MT Haryono yang menawarkan juga fasilitas yang lengkap. Sampai jumpa!